Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Kali ini saya akan sharing tentang cryptocurrency ya, teman-teman yang menunggu bahasan saham. Harap sabar, saya akan update dulu untuk bahasan cryptocurrency ya. Oke, baik teman-teman. Kesempatan kali ini saya akan memberi porsi yang sama seperti yang saya berikan untuk teman-teman di trader saham, teman-teman. Di saham saya udah membahas tentang heat map atau ya istilahnya peta pergerakan dari saham. Maka di kesempatan kali ini saya juga akan membahas heat map atau ya istilahnya peta pergerakan cryptocurrency. Oke, baik teman-teman, peta pergerakan cryptocurrency. Kalau sebelumnya ya teman-teman, saya biasanya menggunakan pergerakan dari coin market cap ya. Coin market cap, teman-teman login dulu, terus kemudian teman-teman bisa urutkan di sini berdasarkan ranking ya. Saya biasanya berdasarkan ranking teman-teman ya. Terus juga bisa juga berdasarkan gainer or loser. Kita tengok dulu kalau berdasarkan ranking ya seperti ini. Ini teman-teman akan bisa ngelihat pergerak cryptocurrency, yaitu urutan market cap dari cryptocurrency. Nah, biasanya teman-teman, saya akan mengambil sekitar 25 besar cryptocurrency ya, seperti kalau kita urutkan ada Bitcoin, Ethereum, Tether, ada USDC, ada BNB, XRP seperti itu. Terus kalau ke 25 kira-kira ya, 25 atau 30 gitu. 25 ada Stellar, kemudian ada Atom, ada ETC, Litecoin naik ke atas terus, ada Tron, ada Shiba, ada Polygon Matic seperti itu ya teman-teman. Ini kalau berdasarkan market cap. Selain itu teman-teman, saya juga biasa menggunakan cryptocurrency saya urutkan berdasarkan gainer atau loser. Nah, kalau kita klik seperti ini, gainer atau loser, teman-teman akan mendapatkan nih yang nih 24 jam, gainer 24 jam di sini teman-teman. Di sini kita akan mendapatkan top gainer yang bagian kiri dan juga top loser. Nah, ini dari sini biasanya saya akan biasanya klik detail ya seperti ini, terus kemudian saya cek pergerakannya. Oh, dalam satu hari seperti ini pergerakan dari Stellar XLM. Kemudian oh ini dalam 7 hari seperti itu. Nah, selain menggunakan data ini teman-teman, ini adalah tampilan secara istilahnya tabel seperti itu. Kita bisa ngeliat persentase. Tetapi ada satu lagi cara untuk melihat pergerakan dari cryptocurrency secara cepat, teman-teman. Ini dalam bentuk heatmap atau peta ya. Yang mana itu adalah juga teman-teman bisa mengaksesnya dari HP, handphone, smartphone ataupun dari tablet ataupun dari browser komputer ya, teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah heatmap ya, heatmap dari TradingView. Jadi teman-teman untuk cara mendapatkannya adalah teman-teman masuk ke TradingView atau dari Google langsung TradingView cryptocurrency seperti itu. Akan teman-teman dapati seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini di sini teman-teman bisa memilih yang paling kiri ini adalah cryptocurrency-nya dalam apa? Dalam USD, dalam BTC atau dalam DeFi ya, teman-teman. Saya pilih yang di dalam USD aja. Kemudian di sini teman-teman bisa mengurutkan berdasarkan traded volumenya. Tapi ini saya nggak tahu menggunakan exchange mana seperti itu. Paling besar memang USDT ya teman-teman. Terus kemudian BTC, XRP. Nah, dari sini teman-teman bisa ngelihat kan mana yang secara pergerakan dia paling besar. Nih kita bicara urutkan dulu ya. Terus kemudian kalau misalkan pakai market cap aja ya, kita seperti yang saya tadi awal pakai market cap, oke, nggak apa-apa. Terus kemudian kita urutkan sudah berdasarkan market cap. Nah, sekarang teman-teman mau pilih berdasarkan pergerakan satu hari kah ya, atau berdasarkan 4 jam kah seperti itu. Nah, ini 4 jam atau berdasarkan 1 jam. Teman-teman akan mendapatkan hasil yang berbeda, misalkan seperti ini. Coba kita refresh ya teman-teman. Ya, kita coba refresh dulu. Kok sepertinya tidak ada perubahan kalau dalam ini dalam weekly, oke, dalam daily berubah ya, dalam hourly berubah ya, dia ternyata berubah. Jadi di sini teman-teman bisa memfilter berdasarkan jam. Kalau yang di TradingView tadi sepertinya top gainer dalam 24 jam ya teman-teman. Atau mungkin bisa kita pilih
Coba ya teman-teman, bisa kita pilih sepertinya teman-teman. Oh nggak bisa, ternyata pilihannya hanya dalam 24 jam ya. Jadi sepertinya lebih enak kalau kita menggunakan filter dari heatmap ini teman-teman. Kita pilih 1 jam misalkan. Nah, dalam 1 jam ternyata yang kita bisa milih lagi sebentar ya, nanti saya bahas. Ya, kita pilih dalam pergerakan 1 jam dulu. Terus kemudian di sini teman-teman bisa memilih apakah toggle mono size atau sesuai market cap-nya. Kalau seperti ini adalah sesuai market cap-nya, jadi teman-teman akan mendapatkan mana yang market cap-nya paling besar, maka akan ditampilkan paling besar, tapi ini kelemahannya adalah kita nggak bisa ngelihat lebih banyak ya teman-teman. Terus kemudian ada pilihan juga, kita tampilkan secara ini, secara sama ya teman-teman. Ini urutannya adalah ini Bitcoin, ini apa ya ini? Sebentar teman-teman dilihat bagian bawah ya, ini Bitcoin, Ethereum ya, terus kemudian ini USDT, yang ketiga, yang keempat adalah USDC. Apakah urutannya sama? Kita urutkan dari sini, kita lihat dulu dari rankingnya. Rankingnya adalah Ethereum, Bitcoin, Ethereum ya sama. Jadi urutannya betul ya, urutannya ini kalau teman-teman mau berdasarkan bentuk yang sama, ini urutannya Bitcoin, kemudian Ethereum ya, terus kemudian di sini USDT, terus kemudian USDC seperti itu. Ini Binance seperti itu ya. Oke, saya bikin ini dulu aja, saya bikin ini dulu, perbesar dulu aja, nanti kita atur. Terus kemudian kita bisa filter teman-teman. Kita bisa filter berdasarkan apa misalkan? Oh, kita maunya yang market cap-nya sekian sampai sekian ya. Misalkan seperti itu. Traded volume-nya atau volume yang diperdagangkan misalkan sekian. Nah, kita coba refresh. Nah, ternyata ketika kita atur ininya teman-teman, ketika kita atur volumenya, kita akan mendapatkan nilai tertentu ya. Contohnya traded volume-nya kita normalin, tetapi market cap-nya kita atur yang besar-besar aja. Seperti ini hasilnya lebih banyak ya. Lebih sedikit maksud saya, kita coba atur lagi volumenya seperti itu kira-kira. Nah, kita dapat lebih banyak ya. Coba kita atur lagi volumenya kira-kira di berapa sih seperti itu. Oke. Nah, kita dapat lebih banyak. Itu misalkan teman-teman mau memfilter volume, tetapi kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa. Oke, seperti itu. Terus kemudian setelah itu ini tampilannya ya. Teman-teman mau menampilkan dengan title-nya, dengan logonya atau enggak. Nah, kalau seperti ini kan ini tertulis hanya title-nya aja teman-teman ya. Kalau kita berbesar hasilnya seperti ini, sepertinya lebih enak ya ini. Kalau nggak usah pakai logo nggak apa-apa juga. Tampilan seperti itu. Terus kemudian ini adalah performance-nya berapa persen. Oh, ini sepertinya kita perlu ya. Terus kemudian yang lainnya nggak ada. Terus di bagian kanan teman-teman ini ada main 3. Ini artinya ini apa istilahnya, kripto yang pergerakannya lebih dari 3%. Ini lebih dari 2%. Ini toggle on off ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyalain sampai warna merah, ini berarti dia aktif ya. Ini saya matiin yang main 3, main 2 saya matiin semua dulu. Ya, ini semuanya saya matikan dulu. Nah, ketika semuanya saya matikan, dia nggak ada. Nah, sekarang kita akan coba mencari cryptocurrency yang dalam 1 jam dia tidak bergerak. Nah, ini adalah cryptocurrency yang menurut TradingView ini 1 jam ini dia nggak bergerak. Coba kita cari yang dalam 1 jam ini minus 1. Nah, ini. Atau minusnya masih di bawah 1% ya teman-teman. Min 1% di bawah, tidak lebih dari min 1%. Kemudian kita coba cari yang 2% ya. 2% ada tuh kecil. Ini kita matiin dulu. Ini 2% semua. Yang ini 3% semua. Jadi seperti itu. Kita bisa memilih mana yang minusnya sampai 1%. Mana yang minusnya sampai 2%. Seperti itu ya. Terus kemudian mana yang sudah naik 1% seperti ini. Mana yang udah naik 2% ya. Yang 2% hijaunya beda ya teman-teman. Yang mana yang naiknya udah 3% seperti itu. Jadi dari sini teman-teman bisa ngelihat ya. Misalkan teman-teman mau nyari yang, saya mau coba misalkan nih teman-teman mau trading tapi mau ngambil barang yang ya minus-minus dikit lah, min 1 seperti itu. Nah teman-teman bisa ngelihat nih yang min 1 itu ada XRP, ada Dogecoin, ada Solana teman-teman seperti itu. Nah coba misalkan kita mau klik SRP teman-teman. Ini kalau teman-teman klik, maka dia akan lari ke detailnya teman-teman. Nah seperti ini, detailnya adalah Stellar ya.
Stellar pergerakannya adalah seperti ini. Terus kemudian teman-teman di sini klik lagi di sini see more on advanced chart. Teman-teman klik, dia akan ngebuka ke chartnya ya teman-teman. Kita klik dulu. Dia lari kemana? Ke sini. Sebentar kita klik dulu. Kalau teman-teman klik, dia harusnya lari ke sana. Oke, apakah dia membuka halaman baru? Oke, ini agak beda ya teman-teman dengan yang di saham. Coba dulu saya cek dulu. Coba saya ulang ya, saya klik ini XRP. Oke, ini XRP ya teman-teman, karena tadi agak-agak lemot. Terus kemudian kalau kita klik see more on advanced chart, lari ke sini teman-teman. Dia akan lari ke chart di sini. Nah, ini adalah XRP yang sudah saya analisa sebelumnya. Pergerakannya bagaimana? Ini adalah dalam daily ya, dalam daily. Nah, teman-teman dari sini bisa langsung misalkan cek dalam 4 jam. Ini kan daily-nya. Misalkan dalam 4 jam pergerakannya seperti apa? Kita tengok. Oh, ternyata dalam 4 jam dia seperti ini ya, seperti konsolidasi. Masih konsolidasi seperti itu. Nah, berarti masih belum kemana-mana. Terus teman-teman, misalkan kita cek lagi, kita kembali lagi, kita close, ini kita cari barang lagi lah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini teman-teman misalkan mau cari barang nih, yang udah naik 1%, kira-kira apa? Oh, yang udah naik 1% dengan harapan kalau yang udah naik ini kan misalkan dia ada potensi rebound lanjutan atau ini baru-baru awal pergerakan seperti itu. Misalkan nih, oh ini ada Lunch USDT, kita klik. Kita klik, ini pergerakan, ini daily nih. Ini weekly nih, weekly September ya. Terus kemudian kita klik lagi. Nah, seperti ini. Misalkan si Lunch USDT ini belum masuk ke watchlist. Karena teman-teman ngefilter dari persentase, akhirnya teman-teman dapat barang, baru teman-teman klik kanan, baru add ke list ya teman-teman. Add ke list akan masuk ke sini, ke listnya teman-teman ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman mendapatkan di sini filternya, tadi sorry internet saya putus. Setelah teman-teman mendapatkan ya dari awalnya misalkan seperti ini, teman-teman dapatkan barang misalkan mana ya? Tadi internet saya putus soalnya. Oke, saya ulang lagi aja teman-teman ya. Intinya kalau teman-teman mau nyari barang yang berapa persen, misalkan saya mau nyari yang baru-baru naik 1% seperti itu. Saya refresh dulu aja. Karena internetnya gangguan ya. Ya, saya mau nyari yang baru naik 1%. Jadi saya matiin semua ini, saya matiin dulu. Ini yang 1% dulu ya. Nah, saya dapat yang mana nih yang naiknya 1% nih. Ini yang ini saya matiin juga biar nggak ganggu. Nah, di sini saya dapat yang launch tadi sudah bergerak ya harganya. Saya coba refresh lagi aja deh. Ya, refresh lagi. Nah, di sini ini coba saya matiin yang 3%, yang 1%. Nah, terus kemudian oke, saya ambil salah satu aja deh daripada nggak selesai ya. Kita cari yang kira-kira baru naik 1% apa? Ini ada nggak begitu kenal teman-teman. Karena terus terang saya juga harus memfilter juga ya. Atau mungkin Lunch USDT-nya udah naik ya, lebih dari 1%. Atau mungkin dia 0%. Kita belum temukan ya di mana ya. Oke, coba kita cari dulu, posisinya dia ada di mana sambil kita perkenalan ini ya, tools-toolsnya dia apa aja. BTC USDT. Oke. Di mana dia posisinya? Oke, ini saya dapatnya. Dia sekarang posisinya adalah aduh mana tadi? Ini min 0,5. Jadi dia udah turun posisinya. Tadi kan min 1% ya. Dia min 1. Dia sampai 0 min 1 ya, teman-teman. Nah, di sini. Jadi kita klik. Ya, seperti ini lari ke sini. Nah, kalau teman-teman misalkan nih, oh ini sudah jadi pilihan saya misalkan. Baru teman-teman klik lagi seperti ini. Kalau belum masuk watchlist ya dimasukkan dengan cara diklik kanan baru add to watchlist seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Terus misalkan teman-teman cari lagi, saya mau cari yang min dalam aja deh.
range dalam, tetapi setidaknya yang kita kenal ya teman-teman. Saya nggak ada yang kenal seperti itu. Oke, yang 2% aja deh. Ini nggak ada juga. Nah, terus teman-teman bisa nggak kira-kira merubah rentang geraknya? Ini rentang gerak yang plus minus 6. Ini plus minus 6 rentangnya, teman-teman. Ini dapat plus minus 6. Ya, di sini plus minus 6. Terus yang berapa? Misalkan plus minus sampai 15 bisa. Tapi ya umumnya sih sampai 3 aja, teman-teman. Pengalinya hanya sampai 3 aja seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman. Ini adalah crypto heat map. Ya, cara nyarinya adalah ketika ada di Google TradingView crypto ya. TradingView heat map crypto ya. Nanti akan ketemu ini dan cara pakainya adalah seperti yang udah saya sampaikan tadi. Seperti itu ya, teman-teman. Demikian update saya, tools untuk memantau pergerakan cryptocurrency secara cepat ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya.